Terima kasih Mas Bawono. Tadi satu line ya, satu bahasan besar tentang ternyata masih ada celah itu yaitu di amandemen. Cuman kan amandemen itu bukan hal yang mudah dan tidak semudah itu. Karena apa sih yang menjadi darurat ketika amandemen ini dilakukan? Namun secara sejarah histori kemarin kan beberapa kali beberapa undang-undang juga dilakukan dan disusun secara ajaib, kalau saya mengatakan ajaib gitu, karena benar-benar tidak mengundang partisipasi masyarakat dan ujuk-ujuk jalan dan sebagainya kan. Ya itu bagian dari kelucuan negeri ini mungkin ya, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi kelucuan yang lain gitu, karena kalau misalkan amandemen yang kita lakukan dengan alasan untuk memuluskan 3 periode ini ya, kalau tadi kata Kang Denden, pengkhianatan konstitusi ya, pelaksanaan sebagainya lah, yang mudah-mudahan ini tidak menjadi beban sejarah generasi kita lah, dan mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Terima kasih Mas Bawono, dan selanjutnya tadi sudah dinotifikasi juga ya oleh Kang Denden dan Mas Bawono juga tentang tadi perundang-undangan, dan bahkan mungkin yang ditanyakan juga ada pendalaman juga mungkin dari Kang Mei. Dipersilakan Kang Mei. Ya, nuhun Kang Agum. Jadi kalau ditanya gimana sih mekanisme untuk bisa ataupun secara konstitusional penundaan pemilu ataupun 3 kali masa jabatan, dari segi hukum tata negara teorinya itu sebenarnya tidak hanya formal amandemen. Jadi misalnya dari pendapatnya Casey Ware, dia menyebut paling tidak perubahan konstitusi itu bisa melalui 4 cara. Jadi formal amandemen itu salah satunya. Tiga lainnya itu apa? Misalnya ada some primary forces. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang berpengaruh di suatu negara sampai kemudian dia melakukan perubahan konstitusi. Maknanya apa? Konstitusinya nggak berubah, tapi apa yang dilakukan itu udah nggak sesuai dengan konstitusi. Jadi konstitusinya udah berubah, jadi konstitusinya berubah dalam praktek gitu, dan itu bisa dibenarkan. Kemudian yang kedua misalnya pakai judicial interpretation. Jadi konstitusi menyebutkan A misalnya, maka kemudian pengadilan itu bisa menafsirkan B, gitu. Jadi memungkinkan juga itu. Jadi kalau tadi Kang Deden, mungkin nggak MK judicial review dan sebagainya, memungkinkan dalam perspektif tadi. Jadi undang-undang pemilunya kemudian ditafsirkan. Jadi nggak perlu di 2024 misalnya begitu, ya. Misalnya ini ya. Kemudian yang keempat itu misalnya pakai usage and special convention. Jadi pakai kebiasaan ataupun praktik gitu ya, praktik bernegara. Itu memungkinkan karena ada alasan kebutuhan dan yang kemudian diikuti. Tapi saya garis bawahi tapinya ini. Dalam teorinya Casey Ware itu, baik itu some primary forces, judicial interpretation maupun usage and special convention, perubahan konstitusi itu tidak melalui formal amandemen, teksnya tidak berubah, tetapi dilakukan dalam rangka memperkuat sendi ketatanegaraan, baik itu sendi pembatasan kekuasaan, sendi demokrasi, dan sendi-sendi penting bernegara lainnya. Jadi bukan untuk memperpanjang masa jabatan, bukan untuk kemudian yang lainnya gitu. Misalnya di Amerika, ya pembatasan masa jabatan berdasarkan praktek yang dilakukan oleh oleh George Washington tadi, itu harus dianggap sebagai konstitusi Amerika karena dia merupakan konvensi. Itu konstitusi Amerika, gitu. Jadi berarti teks konstitusi Amerika pada awalnya itu tidak membatasi 2 kali masa jabatan, tapi kemudian dia dilengkapi dalam bentuk praktek. Atau misalnya kita mengenal di Amerika itu pemilihan umumnya itu sebenarnya bukanlah pemilihan langsung kan, bukan direct election, tapi melalui mekanisme electoral college. Nah, electoral college itu kan berarti rakyat itu memilih electoral college, bukan nyoblos calon presiden tuh, gitu, ya. Tetapi itulah kemudian praktek konvensi di Amerika bahwa electoral college di Amerika nggak mungkin keluar dari pilihan si rakyat. Karena itu electoral college itu otomatis memilih
sesuai dengan pilihan rakyat. Karena sehingga kemudian seolah-olah pemilihan presiden Amerika itu pemilihan secara langsung gitu. Padahal pakai electoral college. Nah, contoh-contoh tadi itulah contoh-contoh bagaimana perubahan konstitusi itu terjadi tapi dalam rangka memperkuat sendi bernegara. Apakah itu demokrasi, kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi ya kalau by teori dimungkinkan nggak untuk kemudian tidak memperkuat sendi konstitusi? Ya bisa-bisa saja karena teori ini kan siapa yang mau pakai gitu ya. Sama juga hukum juga siapa yang mau pakai. Kekuatan berpengaruh siapa yang paling berpengaruh gitu. Nah, karena itu saya memahami betul bagaimana kemudian konstruksi yang ingin menunda pemilu ataupun 3 kali masa jabatan, mereka pakai formal amandemen dan kemudian melakukan berbagai macam cara seolah-olah didukung rakyat. Walaupun tadi Mas Bawono menyampaikan publik itu sebenarnya tidak setuju atau kurang setuju karena yang setuju cuma berapa tadi 30-an% kalau tidak salah, sementara kurang setuju atau tidak setujunya itu di 60% totalnya gitu. Tapi justru itu Mas Bawono mungkin nanti bisa direspon. Saya ingin justru bertanya, mengapa pertanyaannya harus setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Jadi seolah-olah nanti yang kurang setuju ini nanti bisa digeser nih. Ya kurang setuju kan tidak berarti tingkat ketidaksetujuannya itu masih bisa diotak-atik. Jadi mungkin digeser jadi akhirnya setuju. Nah ini mungkin apakah itu pertanyaan yang bisa jadi apa istilahnya ya, celah bagi tadi yang mendukung. Wah ini kan kurang. Jadi kita bisa lobby dia, bisa arahkan mereka, masyarakat dipengaruhi untuk kemudian ini. Kemudian akhirnya setuju gitu ya. Mengapa saya kemudian mempertanyakan ini sekaligus nanti ada kaitan dengan apa yang ingin saya sampaikan. Salah satu profesor di Singapura kita masih ingat itu menyebut membuat tulisan Jokowi itu sebagai presiden paling jenius. Sempat ramai itu. Kenapa? Karena Presiden Jokowi itu adalah presiden paling efektif di dunia. Bahkan terakhir kita bisa lihat apa sih yang diinginkan Pak Jokowi nggak berhasil. Nggak, ada hambatan yang berarti nggak ada. Begitu kan? Dan memang nature-nya secara alamiah bahkan di Amerika juga sistem presidensial itu mengarah kepada super presidensialism. Presiden yang super. Mengapa? Karena kepala negara dan kepala pemerintahan itu ada di satu jabatan. Karena itu di Amerika itu pembatasan kekuasaan itu tuh sangat kuat. Ngangkat menteri itu harus dengan advice and consent dari Senat. Tanpa ada konsen persetujuan dari Senat nggak bisa orang jadi presiden Amerika mengangkat seseorang jadi menteri. Di Indonesia dibilang hak prerogatif. Di Amerika presiden nggak bisa buat undang-undang, dia cuma bisa bikin veto. Ya, kalaupun veto dia pun bisa di override veto. Vetonya dibatalkan sama Kongres. Di Indonesia presiden ikutan bikin undang-undang. Kurang apa coba kekuasaannya? Bahkan dia bisa bikin perpu selevel dengan undang-undang. Di Amerika nggak ada. Ya, gitu kan? Nah, di Amerika ini kan kita ngambil contoh Amerika kan Amerika itu sebagai the mother of presidential system, ibunya sistem pemerintahan presidensial. Itu membatasi karena kekuasaan presiden itu sangat kuat. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, karena itu kalau saya boleh bilang Presiden Jokowi ini kan sudah super presidensialisme. Karena itu kalau dia ingin formal amandemen yang dimungkinkan, kurang apa di DPR koalisinya udah banyak kok gitu. Walaupun kemudian koalisinya nggak satu suara nih. Gitu kan. Apa yang dibilang Mas Bawono tadi, ya berharap mereka nggak masuk angin. Tapi lagi-lagi praktek menunjukkan gelagat Presiden Jokowi ini presiden paling efektif. Terus dari situ saya bingung. Saya bingungnya itu apa? Ini kalau misalnya kayak gitu, karena dia presiden paling efektif, mungkinkah terjadi? Ya sangat mungkin. Terus gimana cara menjaganya? Saya belum kebayang, gitu ya. Apakah orang yang menyebut sebagai people power dan lain sebagainya, apakah sekuat itu kah? Kita nggak tahu. Kalau bahasanya Prof. Bagirmanan. Jadi Kang Agung sebenarnya pada saat pembentukan undang-undang itu bukan ajaib tiba-tiba langsung jadi. Ada proses partisipasi.
Tapi saya boleh bilang partisipasinya itu partisipasi semu, tokenisme. Para tokoh-tokoh ini, para ahli-ahli diundang hanya untuk memberikan justifikasi. Kami udah kok bikin konsultasi publik, tapi kemudian pendapatnya diabaikan. Nah, Prof. Bagirmanan itu dalam salah satu diskusi dengan kami, setelah beliau ngasih pendapat mengenai undang-undang RUU IKN dan beliau mengatakan, no, bukan begitu. Relasi pusat dan daerah di RUU IKN gitu ya. Jadi beliau menyatakan ketidaksetujuan terhadap RUU tersebut dan sebagainya. Tapi kemudian pendapat beliau diabaikan, nggak digubris, gitu kan. Beliau sampai bilang nggak mau lagi saya datang ke sana karena nggak mau lagi saya diundang ke sana untuk ini. Tapi menarik yang terakhir disampaikan Prof. Bagil gitu ya. Prof. Bagil itu sampai mengatakan saya doain dah nanti pembangunan DKN gagal karena ada bencana gitu. Itu saya ingin mengatakan selevel, kalau bagi kami orang hukum tata negara itu beliau itu sudah levelnya dewa gitu ya, Prof. Bagirmanan ini memberikan pendapat terus diabaikan, yang keluar itu adalah hanya doa semoga nggak jadi karena faktor ilahiyah. Karena tadi kita sudah dalam tanda kutip agak frustasi atau agak kebingungan mencari presiden kita hari ini adalah presiden paling efektif gitu. Itu mungkin Kang Agum sulit untuk ininya. Siap, terima kasih Kang Mei. Menarik, presiden kita adalah presiden yang paling efektif. Dan memang patut kita akui juga beberapa kali proses perundang-undangan juga kan sangat, kalau tadi kata Kang Mei ya, sudah super presidensial lah. Jadi dalam artian dia tuh presidensial kuadrat, dalam artian semua kekuasaan dipegang oleh satu orang. Sedangkan di Amerika tadi sudah dibagi-bagi dan dipisah-pisah dan sebagainya. Ini menarik juga sebenarnya bahasan lanjutan ya tentang bagaimana ternyata memang presiden ini memiliki kekuatan yang sangat besar gitu. Apalagi hari ini, satu hari yang lalu, beberapa jam yang lalu, bahkan mungkin hari ini, baliho-baliho 3 periode sudah banyak Mas Bawono. Baliho-baliho dan berbagai-bagai dukungan-dukungan. Bahkan ada yang sudah deklarasi bahkan dari pulau tertentu lah ya. Ini bagian-bagian yang sebenarnya memang sudah mulai mengarah ke hal yang tidak mungkin, mengarah ke hal yang mungkin berarti. Kalau tadi kita bahasan awal-awal mungkin terlihat sangat tidak mungkin. Ternyata ketika kita buka hal-hal yang menjadi peluang, wah ternyata sangat, dalam artian ada celah-celah yang sebenarnya ini pintu yang rekat, cuman tinggal dibuka saja sudah menjadi jalur tol lah, dalam artian seperti itu. Dan satu pertanyaan yang mungkin ingin diperdalam juga, sebenarnya ini tentang bagaimana lebih ke dampak sebenarnya sih para narasumber gitu, bagaimana dampak dan bayang-bayang apa sih kalau misalkan mungkin kita anggap saja ini benar-benar terjadi dan sebagainya lah, dampak terbesar jika terjadi dengan hal-hal tadi berkemungkinan bahwa terjadi pemunduran atau dalam artian 3 periode ini, dampak apa sih yang sangat besar bagi negeri kita tercinta ini, seperti itu. Mungkin dari Mas Bawono dulu Mas, persilakan Mas. Terima kasih Kang Agung, juga Kang Mei Susanto tadi, Kang Deden, atas penjelasan-penjelasannya. Ya, kalau kita berbicara dampak ya, ini kita berandai-andai ya, berandai-andai sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi gitu ya. Betul. Kata penundaan pemilu, apa dampaknya gitu ya. Ada beberapa dampak lanjutan menurut saya. Artinya penundaan pemilu ini hanya pintu masuk. Jadi dia tidak berhenti di situ, tapi dia hanya pintu pembuka, entry point, untuk agenda-agenda selanjutnya di ketatanegaraan ke depan gitu ya. Satu misalnya, menurut saya akan diikuti sikap politik baru ya dari para elit kita. Apa sikap politik baru itu? Bahwa memilih pejabat publik, memilih pemimpin eksekutif baik di nasional maupun di daerah, gubernur, kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati,
itu tidak usah lagi dilakukan secara langsung, kembalikan kepada DPRD seperti dulu. Itu ini saya pikir ini dampak pertama yang paling mungkin akan mengikuti dari penundaan pemilu kalau ini berhasil dilakukan ya. Dampak keduanya adalah tidak terlalu kemungkinan ada pola pikir di elit kita yang kemudian terinternalisasi di lembaga-lembaga negara bahwa pemilu ini adalah sebuah hajatan yang menguras APBN gitu ya, menguras uang negara, beban gitu ya, mahal gitu ya. KPU kan mengajukan, kalau diajukan kalau saya tidak salah kan hampir 80 triliun ya untuk 2024. Kemudian diminta turun terus sampai akhirnya mendekati 70 triliun gitu ya. Nah, ini beban nih kan, banyak elit pemerintahan kita, pejabat publik kita, aduh ini mahal sekali nih gitu ya. Kita lagi pandemi gitu ya, ekonomi masih belum pulih sepenuhnya gitu ya. Tapi bagaimanapun ini kan perintah konstitusi. Nah, membangun ibu kota negara yang bukan perintah konstitusi 400 triliun itu malah dilakoni gitu kan. Nah, itu kan ini udah kebolak-balik emang pola pikir elit kita gitu ya. Artinya akan ada ke depannya itu pikiran yang kemudian terinternalisasi di lembaga-lembaga negara kita bahwa pemilu itu cuma beban aja, beban menguras keuangan negara gitu ya. Emang demokrasi itu mahal gitu ya. Tapi tidak melaksanakan mekanisme demokrasi itu ongkosnya jauh lebih mahal gitu ya. Apa ongkos yang jauh lebih mahal itu? Akan terjadi konflik horizontal, polarisasi disintegratif yang menguat pada berdampak yang akan berdampak pada ketidakpuasan, kegaduhan, kekacauan, instabilitas berbagai sektor. Pemilu itu kan bukan sekedar memilih presiden gitu ya. Tapi di sana itu ada sarana bagi publik, bagi kita rakyat yang dipimpin oleh yang menjadi dipimpin oleh yang memiliki kepala negara gitu ya, untuk memberikan reward and punishment melalui pemilu itu. Pemilu itu bukan cuma sekedar kita memilih siapa pemimpin kita, tapi kita memberikan punishment kalau misalnya selama 5 tahun dia memimpin tuh buruk gitu. Entah itu kepala daerah, entah itu presiden. Tapi sebaliknya kita memberikan reward gitu kepada pemimpin kita, baik di nasional maupun di daerah, kalau selama 5 tahun dia memimpin itu baik gitu ya. Jadi kalau sarana reward and punishment itu tidak ada, ini akan tertutup saluran-saluran kanal-kanal bagi kita rakyat publik yang akhirnya berujung pada kegaduhan, kekacauan. Ini publik mau menyalurkan pemikiran mereka, artinya mereka yang memberikan reward dan punishment kepada pemimpin mereka itu kemana gitu. Nah, artinya pemilu itu hanya sekedar nanti kemudian kalau ini bisa wacana kontroversial yang bisa terrealisasi, pemilu itu akan dianggap sebagai rutinitas belaka aja gitu ya, sekedar formalitas lah ya, dilangsungkan gitu ya. Nah kemudian dampaknya juga di tingkat global saya kira harus diperhatikan juga. Kita kan belum lama ini skor kita kan ada ya Economist Intelligence Unit ya, yang tiap tahun mengeluarkan skor indeks demokrasi global. Tahun ini skor kita itu kan cukup membaik gitu ya, di peringkat ke-52 dari 167 negara dengan skor kurang, kalau saya tidak salah sekitar 6,71 ya. Nah, peringkat ini naik gitu dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 64 gitu ya. Nah, meskipun naik, yang harus kita perhatikan adalah Indonesia itu masih berada dalam kategori demokrasi cacat gitu ya, dengan skor tersebut. Nah, ini kan sudah membaik sedikit. Kemudian kalau misalnya pemilu ditunda, apakah nanti tidak akan terjerembab lagi skor demokrasi kita ya? Citra kita di mata dunia internasional, di dunia global sebagai misalnya the largest Muslim country in the world, terus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia gitu ya. Itu apakah rising star demokrasi di Asia misalnya gitu ya? Apakah citra-citra global itu tidak kita pikirkan gitu ya? Kalau penundaan pemilu ini terrealisasi, artinya citra kita di dunia internasional, di global akan memburuk gitu ya. Kalau penundaan pemilu ini terjadi dan
terrealisasi gitu ya. Apalagi kita saat ini sedang sebagai salah satu negara yang menjadi leader gitu ya, presidensi G20 gitu ya. Ini kan itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Artinya ada dampak-dampak di dalam negeri dan juga dampak di luar negeri yang lebih kepada citra bangsa, citra negara Indonesia. Oke, saya kira itu Mas Kang Agung. Terima kasih Mas Bawono atas jawaban pertanyaan tersebut tentang, tadi menarik ya Mas ya, tentang pintu awal atau gerbang menjemput beberapa hal-hal yang tidak kita sangka ke depan gitu. Memang karena dulu sempat kita demokrasi terpimpin dan sebagainya, bahkan mungkin kita baru memulai terpilih pertama demokratis itu kan ketika zaman SBY, itu pemilihan umum, dan memang tidak ada yang mustahil memang sih ketika memang kita nanti pun tadi Mas Bono menotifikasi tentang bisa jadi gubernur, bupati, wali kota itu dipilih oleh DPRD setempat gitu. Karena itu bagian-bagian yang memang tidak mustahil, namun kalau kita lihat memang itu hal-hal yang force major, masih hal-hal yang tidak kita kira gitu. Dan kita kira hal ini tidak akan terjadi dan menjadi gerbang disintegrasi lah atau dan sebagainya demokrasi di internal kita di Indonesia, ataupun bahkan tadi disebutkan oleh Mas Bawono juga kita pimpinan G20, mungkin sekarang juga tuan rumah PGP ya, mendalikan dan sebagainya kan sekarang sorot dunia tuh sudah menyoroti Indonesia, dan apalagi tadi tentang poin demokrasi yang mudah-mudahan hal tersebut bisa kita pertahankan dan menjadi satu bahasan bersama kita semua seperti itu. Selanjutnya mungkin ada pandangan juga dari Mas atau dari Kang Denden, mungkin Kang Denden, dipersilakan Kang Denden. Baik, Kang Agung. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Bawono sama Kang Mei ya. Jadi amandemen bisa jadi sebagai jalan untuk memuluskan Jokowi periode ketiga ataupun penundaan pemilu. Dengan waktu yang tersedia beberapa bulan sebelum masuk tahapan pemilu. Namun dalam perspektif analis pemilu gitu, pemilu ini kan diselenggarakan bukan dalam ruang hampa, Kang Agung. Pemilu ini tidak diselenggarakan dalam ruang hampa. Begitupun diskursus di partai politik itu bersamaan dengan disiplin partai juga bukan benda mati partai politik itu. Artinya akan muncul diskursus dalam partai politik. Kemudian juga akan muncul diskursus di dalam sistem politik begitu. Nah, diskursus ini yang di masyarakat, kemudian di partai politik, kemudian di dalam sistem politik itu akan bereskalasi menurut saya, dan tidak akan semudah itu ikut memuluskan penundaan pemilu dan regimentasi periode ketiga Jokowi. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun tadi disampaikan ada titik poin yang menarik dari Mas Bawono bahwa penentuan pemilu saja itu ditetapkan menurut selembar kertas antara DPR, kemudian DKPP, kemudian Bawaslu, kemudian KPU gitu. Dalam perspektif bukunya Daniel Ziblatt dalam How Democracy Die itu disebut sebagai persekutuan penentu nasib begitu. Jadi kalau menurut saya persekutuan penentu nasib itu tidak hanya saat ini datang dari elit partai politik yang tadi disebutkan, dari elit PKB, kemudian dari elit PAN, kemudian juga dari elit kabinet begitu ya. Itu sebenarnya bukan dari sistem politik begitu, datangnya dari subsistem. Ada juga public policy yang didorong dari subsistem begitu. Nah, menurut hemat saya gitu akan ada bendungan. Halo, Kang Agung? Tadi sempat menghilang tapi nggak apa Kang. Sudah bisa. Akan ada benturan antara apa yang terjadi persekutuan penentu nasib yang ada dalam sistem dengan persekutuan penentu nasib yang berada di luar sistem. Ditambah lagi dengan kekuatan civil society begitu. Jadi tidak akan semudah omnibus law mungkin ya, atau tidak akan semudah
menjalankan proses legislasi yang lain. Atau kalau dalam bahasa Kang Mei, sekarang ada tren menguatnya sistem presidensial dengan efektivitas pemerintahan Jokowi begitu. Meskipun kita tidak pernah tahu sebenarnya yang paling berkuasa dalam pemerintahan itu adalah siapa gitu. Apakah kendali presiden itu cukup longgar gitu karena hal dan lain hal, atau misalkan karena munculnya oligarki di belakang presiden yang ikut serta mendesain sistem politik kita. Terlepas perdebatan antara sistem politik dan subsistem politik, para penentu nasib, kalau dalam bahasa Daniel Ziblatt itu, persekutuan penentu nasib ini terlepas apakah mereka kemudian merambah kepada partai politik lain, kemudian partai politik mengikuti disiplin partai gitu, nanti akan ada benturan besar. Karena bagaimanapun tadi Mas Bawono bilang bahwa 70% itu tidak mendukung penundaan. Bahkan 8 suaranya dari hampir satu semester ya, hampir 6 bulan dari survei indikator itu tidak mendukung gitu. Artinya akan berhadapan dengan kekuatan publik, akan berhadapan dengan civil society gitu. Jadi dalam perspektif analis ini tidak tidak mudah begitu ya. Cuman yang paling disayangkan adalah bagaimana pemilu kita yang sebentar lagi akan berjalan itu masih dibayang-bayangi oleh isu penundaan. Masih dibayang-bayangi oleh munculnya nanti Perpu. Masih dibayang-bayangi oleh periode ketiga. Masih dibayang-bayangi oleh agenda-agenda nasional yang lain gitu. Sehingga bagaimana akan menyelenggarakan pemilu yang demokratis, akan menyelenggarakan pemilu yang berkualitas kalau seandainya seluruh komponen bangsa dan negara masih memikirkan hal yang lain gitu. Bisa jadi kan nanti kata Mas Bawono sebagai pintu masuk ya, kalau seandainya berandai-andai bahwa amandemen ini terjadi gitu, bisa jadi ini adalah koreksi selama 2 dekade berarti. 2 dekade sistem politik yang kita anut gitu kan terkoreksi, mungkin ini jalan proses konsolidasi demokrasi yang panjang. Banyak orang tahun ini tuh masih transisi, kemudian masih juga ada yang mengatakan bahwa prosesnya masih konsolidasi gitu. Mungkin bisa jadi kalau seandainya jalan mulus amandemen konstitusi menunda pemilu atau periode ketiga itu mengkoreksi seluruh sistem politik kita, baik itu subsistemnya adalah sistem kepartaian maupun subsistemnya adalah sistem pemilu gitu. Tadi kembalinya pemilihan langsung ke pangkuan DPRD gitu kan, atau tadi gagasan Kang Mei electoral college ya, bagaimana memilih presiden bisa jadi kembali kepada mirip-mirip penetapan Ibu Mega dengan Hamzahas, kalau tidak salah itu kayak electoral college gitu kan, dipilih di MPR gitu kan, cuman tidak memilih electoral college dulu, tetapi langsung memilih waktu itu pasangan calon tanpa memilih siapa yang akan memilih gitu kan. Kalau konsep electoral college tadi yang saya dengarkan adalah memilih siapa yang akan memilihnya gitu. Seperti itu. Jadi bisa aja Kang Agung ini pintu besar untuk masuk kepada dekade yang baru ya, bahwa transisi demokrasi kita telah selesai, kemudian ada koreksi sistem politik, kemudian kita masuk ke dalam dekade yang baru dari ujung dari transisi atau konsolidasi demokrasi ini. Atau bisa jadi kita masih bertahan karena kekuatan civil society, kekuatan mahasiswa, dan kekuatan para cendekiawan gitu. Saat ini kan cendekiawan banyak yang menolak penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode, presiden 3 periode gitu ya. Salah satunya mungkin yang bisa kita ketahui adalah Mas Denny Indrayana, kemudian juga Arifin Muchtar gitu kan. Kemudian banyak hal lah yang menunda gitu, yang menolak penundaan ini datang dari cendekiawan. Nah, kalau cendekiawan ini bertemu dengan mahasiswa, kalau cendekiawan ini bertemu dengan people power gitu, bisa jadi akan kembali lagi kepada track gitu, dan demokrasinya berada dalam bukan kehampaan ya kalau saya sebut, bentuknya sekarang ya transisi demokrasi atau konsolidasi demokrasi tidak berkesudahan gitu. Demokrasi kita kemana? Seperti itu mungkin. Jadi dalam perspektif analis menyayangkan kalau isu ini masih belum selesai di bulan Juni gitu. Baik itu isu penundaan pemilu atau isu presiden 3 periode gitu. Tadi menarik sebenarnya Kang Agung kita bahas lebih rinci tentang apakah pemilu ini, apakah aparatisme yang sekarang itu karena personalitas
efektivitas pemerintahan Jokowi ini karena personalitas kepemimpinan atau tipologi kepemimpinan Presiden Jokowi, atau mungkin disebabkan karena sistem presidensil hasil dari sistem pemilu kita gitu. Itu juga pertanyaan lanjutan gitu ya, Kang Mei ya. Apakah memang kalau kita ganti presiden, apakah terjadi lagi Seskap, sekretariat kabinet, kemudian sekretariat koalisi dulu kan waktu menjembatani antara DPR dengan presiden kan ada sekretariat koalisi gitu ya, yang kemudian sekretariat koalisi ini diinstitusionalisasi menjadi sekretariat kabinet sampai sekarang gitu. Nah, apakah relasi antara DPR dengan presiden masih dijembatani oleh itu, atau sekarang sudah tidak ada lagi, bahwa semuanya kekuasaannya mutlak ada di sistem presidensil? Seperti itu barangkali tambahan dari saya, Kang Agung. Hatur nuhun. Siap, terima kasih Kang Nenden. Kalau saya boleh kata tadi era baru mungkin ya. Tadi ada, soalnya ini sudah bahasan-bahasannya emang sudah bahasan-bahasan visioner sih, bahasan-bahasan yang sudah memang kita merekam 10-20 tahun ke depan dan bagian-bagian dari evaluasi 2 dekade sebelumnya. Dan ini pun memang bagian dari evaluasi kita dalam berdemokrasi ya pasca reformasi dan sebagainya gitu kan. Dan ya bisa jadi memang berkemungkinan sangat besar era baru ini akan terjadi jika memang pintu 3 periode ini sudah diawali di tahun 2022 ini, seperti itu. Selanjutnya mungkin ada pandangan dari Kang Mei, dipersilakan Kang Mei. Nuhun Kang Agung. Jadi kalau tadi soal pertanyaannya itu kira-kira dampaknya apa ke depan? Nah, sebelum bicara dampak, sebenarnya isu 3 kali masa jabatan, penundaan pemilu dan lain sebagainya itu secara tidak langsung kita bisa lihat karena faktor kinerja atau bukan kinerja ya istilahnya. Jadi mimpi sekaligus agenda pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden Jokowi ini sangat besar. Salah satunya adalah infrastruktur, dan yang paling menjulang itu adalah IKN gitu. Yang awalnya diproyeksikan 4 tahun selesai dibangun gitu, langsung pindah semua 2024 gitu. Ternyata setelah dihitung ulang butuh 19 sampai 20 tahun. Nah, disitulah kemudian sebenarnya kita harus menyampaikan bahwa seorang presiden itu harus sadar dia dikasih jabatan cuma 5 tahun. Karena itu program-program dia secara ideal harus fokus kepada 5 tahun dia menjabat. Dan kemudian memiliki korelasi dalam rangka perencanaan pembangunan. Negara kita ini negara perencanaan, Kang Agung. Buktinya apa? Kita punya undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional. Kita punya undang-undang LPJPN 20 tahunan. Heran saya, gitu kan. Pada saat kita punya rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun, nggak ada itu rencana pindahin ibu kota, tiba-tiba langsung presiden sentris gitu ya, pindahin DPR setuju lagi gitu ya. Dan saya bilang ada anomali, atau mohon maaf saya menyebutnya sebagai sebuah kemunafikan. Anggota MPR itu dari tahun 2014 itu melakukan sosialisasi ke kampus-kampus, ke banyak tempat untuk menyatakan bahwa perlunya GBHN baru, namanya PPHN, pokok-pokok haluan negara, tadi disinggung oleh Mas Bawono. Kenapa? Karena argumentasinya salah satu yang disampaikan Ibu Megawati di tahun 2013 sampai 2014 atau 2015, saya agak lupa, 2014-2015 kalau tidak salah. Ibu Megawati itu menyampaikan pembangunan kita ini seperti tari poco-poco, kadang maju, kadang mundur. Karena itu kita butuh yang namanya pegangan pembangunan. Dulu zaman bapaknya Bung Karno punya, kemudian kita punya GBHN dan lain sebagainya. Sistem perencanaan pembangunan kita hari ini katanya nggak efektif. Karena itu kita perlu yang namanya PPHN. Artinya, sampai detik ini bahkan, MPR itu masih mensosialisasikan itu, pentingnya perencanaan pembangunan. Kenapa? Karena melalui pintu itu MPR bisa menjadi salah satu penentu, sekaligus merefleksikan sila keempat Pancasila. Ya, dalam rangka itu tuh demokrasi itu demokrasi permusyawaratan. Sehingga kemudian pembangunan itu tidak hanya pada keinginan presiden yang berkuasa semata, tapi rakyat gitu.
Karena kan sila keempat kita berbicara mengenai demokrasi perwakilan permusyawaratan, gitu kan. Nah, tiba-tiba IKN disetujui aja. Apa itu, satu sisi dia bilang perlunya PPHN, tapi sisi lain menyetujui itu. Itu kan apa yang dibilang dia menselesaikan A, tapi kemudian di tempat lain dia menyatakan yang lain gitu. Nah, karena itu kalau kita bisa lihat di konteks ini, saya mungkin melengkapi apa yang disampaikan Kang Deden, Kang Bawono mengenai dampak ke depan. Kalau ini berhasil dan lain sebagainya, maka sejatinya kita akan menjadi negara yang otoriter, gitu. Jadi di dalam artikel di jurnal apa ya, di University of Chicago Law School, jadi ada jurnal Chicago Unbound gitu ya, UCLA Law Review, itu Aziz Haq dan Tom Ginsberg itu membuat tulisan mengenai how to lose a constitutional democracy. Jadi bagaimana demokrasi yang konstitusional itu bisa dikalahkan gitu. Jadi dia kemudian mengambil berbagai macam contoh. Jadi cara untuk mengalahkan demokrasi konstitusional itu apa? Dua. Satu pakai cara otoritarisme, dua pakai memundurkan constitutional retrogression, kemunduran ketatanegaraan. Cara otoritarisme itu udah cara jadul, Kang Agung. Karena itu negara-negara modern itu nggak mau pakai. Karena otoritarisme melalui pendekatan militer itu pasti ditolak. Terus gimana cara dia untuk supaya mengalahkan demokrasi konstitusional tadi? Maka paling tidak ada 5 modelnya. Pertama itu pakai amandemen konstitusi, formal constitutional amendment. Jadi amandemen formal konstitusi dalam rangka apa? Memperkuat memperkuat kekuasaan yang tidak demokratik. Gitu. Yang kedua itu mengeliminasi institutional checks, jadi institusi-institusi yang bisa menyeimbangkan itu mengeliminasi. Ya, jadi kalau kita bisa DPR kan check and balances-nya mana, gitu kan? Itu ini tulisan Aziz Haq dan Tom Ginsberg ini nggak ngasih contoh Indonesia, cuman kok saya refleksinya kok ini terjadi di Indonesia gitu ya. Yang ketiga itu sentralisasi and politisasi executive power. Kita bisa lihat ada sentralisasi lewat lewat Undang-Undang Cipta Kerja itu semua kewenangan itu ditarik ke pusat. Gimana tuh, gitu ya? Belum lagi yang lain sebagainya atas nama proyek strategis nasional itu apa? Ya, proyek strategis nasional itu lah pokoknya pembangunan nasional gitu kan. Kemudian yang keempat itu adalah shrinking the public sphere. Jadi mempersempit ruang-ruang publik. Nah, kita bisa lihat tuh tokoh-tokoh yang kritis, dulu mahasiswa ada yang diserang gitu, ada tokoh yang kritis kemudian dipolisikan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah the elimination of the political competition. Jadi mengeliminasi kompetisi politik. Uniknya Aziz Haq dan Tom Ginsberg ini pada saat ngasih contoh the elimination of political competition itu adalah ngasih contoh di Venezuela kalau tidak salah. Jadi di Venezuela itu presiden memimpin itu ternyata ibu kota negaranya itu terpilih wali kotanya itu wali kota dari lawan politik si presiden. Dan wali kota sebuah ibu kota negara itu selalu menjadi sentrum pencitraan, sentrum pemberitaan dan lain sebagainya. Karena itu Presiden Venezuela itu membuat program pemindahan ibu kota negara. Dan kemudian kewenangan ibu kota negara dipindahkan ke distrik yang baru. Itu terjadi di Indonesia hari ini? Saya nggak tahu. Kita bisa jawab sendiri masing-masing gitu kan. Jadi intinya kita sedang mengalami proses, kalau boleh dibilang simptom-simptom, ada gejala-gejala kemunduran bernegara, kemunduran ketatanegaraan yang demokratis, yang tadi angka-angkanya sudah disampaikan oleh Mas Bawono tadi ya. Jadi ya kalau misalnya ini tidak dapat dicegah, maka kita akan mengalami masa di mana demokratisasi itu mengalami kesuraman gitu. Itu aja mungkin analisis saya, Kang Agung. Hatur nuhun. Terima kasih Kang Meng atas pandangan tentang bagaimana dampak dari jika
perpanjangan atau pengunduran ataupun 3 periode presiden ini menjadi bahasan. Sebenarnya bahasan-bahasan hari ini kita lebih kepada refleksi dan bagaimana mengevaluasi bernegara kita ya, dan saya pun sangat berterima kasih sekali banyak ilmu-ilmu yang didapat dan menjadi satu bahasan-bahasan yang mungkin bisa menjadi judul-judul baru karena banyak banyak yang menjadi bahasan dan menjadi turunan-turunan yang menarik dari obrolan-obrolan kita pada hari ini. Bagaimana era baru mungkin dan sebagainya tadi tentang pemindahan ibu kota yang kita bahas hari ini juga menjadi salah satu bagian sub juga gitu kan. Dan ya mudah-mudahan kita bagian dari yang ingin merubah ataupun dan ingin menjadi Indonesia lebih baik lagi seperti itu. Karena memang waktu sudah tidak panjang dan kita pun sudah pada penghujung acara, kita closing statement mungkinnya dari para narsum semuanya, dari Kang Denden, dari Mas Bowono dan Kang Mei. Mungkin pertama dari Mas Bowono dulu, dipersilakan. Ya, Kang Agung, singkat saja mungkin closing statement dari saya, bahwa isu penundaan pemilu maupun isu penambahan periode masa jabatan presiden tidak bisa dipandang sebagai sebuah isu yang remeh-temeh ya. Dia isu serius, meskipun dilontarkan mungkin dengan ketidakseriusan, tapi muatan isu itu punya dampak yang besar, dampak yang panjang terhadap kehidupan ketatanegaraan kita ke depan. Apakah kehidupan ketatanegaraan ke depan kita akan semakin baik dari segi demokrasi konstitusional atau justru setback gitu ya. Setback, kita mengalami regresi demokrasi dan sebagainya. Mungkin itu, Kang Agung. Siap, terima kasih Mas Bono atas closing statement-nya. Selanjutnya mungkin dari Kang Mei, bersama Kang Mei. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Polsek yang sudah memberikan kesempatan untuk diskusi dengan Kang Agung, Mas Bowono, Kang Deden, sehingga kemudian dapat banyak ilmu baru. Yang kedua, mungkin ingin menegaskan bahwa kekuasaan itu ya nikmat. Maka kemudian kita harus memahami bahwa ya wajar kalau misalnya ada yang ingin memperpanjangnya atau ya biar bisa nambah lagi gitu kan. Nah, karena itu kelompok-kelompok masyarakat yang kritis, yang menjaga sistem nilai yang baik dan lain sebagainya harus tetap kita jaga, harus kita tetap pelihara dan kita berjejaring sehingga kemudian arah kemunduran demokrasi, arah kemunduran bernegara kita dan lain sebagainya tetap kita bisa cegah gitu ya. Sehingga kita berharap apa yang kita diskusikan ini tidak terjadi di Indonesia karena kita sama-sama cinta Indonesia. Hatur nuhun, Kang Agung. Terima kasih Kang Mei atas statement-nya. Selanjutnya persilakan Kang Denden. Baik, Kang Agung. Kalau dari saya singkat ya, bahwa pemilu itu adalah perwujudan dari pembatasan kekuasaan. Bahwa pemilu itu adalah sendi dari demokrasi kita, pintu gerbang pertama dari demokrasi kita. Kalau kita ingin menyelamatkan sebuah negara, pemilunya bagaimana berjalan dengan demokratis dan berkualitas. Datang dari para elit politik, tapi juga dari seluruh komponen anak bangsa, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa dan civil society begitu. Jadi marilah kita menjadi para penjaga gerbang demokrasi gitu. Tidak hanya elit politik tapi juga semua yang tercerahkan dengan kritis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Seperti itu barangkali yang bisa disampaikan Kang Agung. Hatur nuhun pada Mas Bawono dan Kang Mei sudah mendapatkan banyak ilmu dan pencerahan dari Mas Bawono dan Kang Mei. Apalagi kalau ruang lingkup saya kan agak sempit di ruang publik ya, di analis pemilu gitu dan kebijakan publik begitu. Kalau tata negaraan ternyata sangat begitu dalam, apalagi ilmu politik begitu. Itu saja Kang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Denden.
ke atas pendapatnya, dan ini sekaligus juga menutup pada forum hari ini, dan mudah-mudahan ini bukan akhir pertemuan kita ya, karena memang tadi banyak judul-judul baru yang sepertinya harus kita perdalam juga, dan mudah-mudahan kita bisa memperdalam dan pun bisa berpartisipasi aktif dengan nanti peserta-peserta yang lain dan sebagainya. Pada intinya pada hari ini terima kasih kepada Mas Bawono Kumoro SOSM Ikom selaku peneliti indikator yang hari ini sudah memberikan banyak informasi tentang bagaimana berdemokrasi kita, dan data-data yang sudah disampaikan pun mudah-mudahan menjadi bahan-bahan kita untuk bisa bagaimana membahas hal ini lebih dalam lagi. Dan selanjutnya Kang Mes Susanto SHMH selaku pakar hukum tata negara yang tadi sudah menyampaikan bagaimana secara normatif, secara nilai dan sebagainya tentang bagaimana hukum ini menjadi satu yang harus kita junjung bersama dan junjung tinggi menjadi perwujudan demokrasi itu sendiri. Dan terima kasih juga kepada Kang Denden Denny Hendry SMAP selaku analis pemilu dan kebijakan publik, dan hal tersebut menjadi bahasan kita juga, dan banyak juga tadi hal-hal yang disampaikan oleh Kang Denden dan bagaimana bahwa pemilu ini adalah perwujudan demokrasi itu sendiri dan menjadi satu hal yang harus kita dukung bersama seperti itu. Dan satu yang menjadi bahasan bersama tadi yang disampaikan oleh narasumber tentang bagaimana kesimpulannya tentang bagaimana tadi banyak hal-hal yang tidak tercantum dalam konstitusi namun pemerintah lakoni, tapi banyak hal-hal yang menjadi kewajiban konstitusi namun pemerintah tidak lakoni. Dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi kita semua, dan mudah-mudahan para pemirsa semua bisa menonton kita di channel Polsai lewat berbagai platform, dan jangan lupa pula share, like, and subscribe, dan pastinya komen juga masukan-masukan, dan mungkin kalau ada nanti selanjutnya kita bisa berdiskusi lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Para netizen hari ini lebih kritis dan menjadi bagian kehidupan berdemokrasi hari ini itu juga. Mengutip dari seorang tokoh, Pierre Joseph Proudhon, demokrasi adalah tirani paling berani dari semua, karena tidak bergantung pada otoritas agama atau pada bangsawan, ras, atau pada hak prerogatif rakyat. Itu didasarkan pada nomor dan topeng atas nama rakyat. Jika monarki adalah palu yang menghancurkan rakyat, demokrasi adalah kapak yang membaginya. Terima kasih, saya Agung Bersoalam, mohon undur diri dari hadapan para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.